adik-adik semua, selamat pagi. Bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 27. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang Raja Yoas. Raja Yoas memerintah di Yerusalem selama 40 tahun lamanya, dan dia naik tahta atau menjadi raja ketika berusia 7 tahun. Wah, usia yang sangat muda ya untuk menjadi seorang raja, tetapi dia bisa menjadi raja yang baik dan bijaksana oleh karena pengarahan nasihat dari Imam Yoyada. Selama Imam Yoyada hidup, Raja Yoas menjadi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia bermaksud ingin memperbaharui bait Allah ya. Sehingga dia membuat sebuah kotak persembahan yang ditaruh di depan pintu gerbang rumah Tuhan, supaya seluruh orang-orang Yehuda bisa memberikan persembahan untuk perbaikan atau pembaharuan rumah Tuhan, perbaikan atau pembaharuan bait Allah. Dan orang-orang Yehuda bersuka cita oleh karena maksud dan tujuan Raja Yoas itu ya. Mereka memandang itu hal yang sungguh luar biasa baik, sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberikan yang terbaik untuk perbaikan rumah Tuhan. Mereka ingin rumah Tuhan bisa diperbaharui dan perkakas-perkakas yang sudah hilang ataupun rusak bisa diadakan kembali dan diperbaiki. Namun ketika pada akhirnya Imam Yoyada menjadi tua dan akhirnya mati atau meninggal, Raja Yoas tidak lagi menjadi raja yang baik dan bijaksana. Dia menjadi raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, oleh karena dia mendengar nasihat atau perkataan-perkataan dari para pemimpin-pemimpin yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kita baca bersama-sama di ayat 17 dan 18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka ya. Sayang sekali ya, apa yang sudah dilakukan Raja Yoas akhirnya hancur oleh karena Raja Yoas mendengarkan perkataan ataupun nasihat dari para pemimpin-pemimpin Yehuda yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Raja Yoas akhirnya terbawa kepada penyembahan berhala. Yang dulunya dia menjadi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang taat dan bahkan mengindahkan bait Allah, mengindahkan rumah Tuhan, menjadi raja yang meninggalkan rumah Tuhan dan beralih kepada, tadi dikatakan apa? Kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala, sehingga Tuhan mendatangkan murka atas Yerusalem ya. Nah, dari renungan kita hari ini kita belajar bahwa kita harus pandai-pandai memilih teman ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus bisa memilih mana yang kita contoh untuk kita lakukan, mana yang harus kita jauhi untuk tidak kita lakukan ya. Apalagi ketika kita bisa berteman dengan teman-teman yang juga anak-anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, pasti kita akan menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kita juga boleh berteman dengan mungkin teman-teman yang tidak seiman, boleh, tetapi kita harus mengambil yang baik-baik saja untuk kita contoh, kita lakukan. Yang jelek-jelek kita buang ya. Tidak seperti Raja Yoas ya, ikut aja apa yang dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin Yehuda yang tidak taat kepada Allah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus pandai memilih teman, pandai memilih apa yang kita ingin lakukan, kita contoh dari teman kita.
Jangan semua yang dilakukan teman kita ikut. Walaupun itu salah, itu berdosa, nggak peduli karena teman saya lakukan, saya juga lakukan. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan semuanya untuk kebaikan kita dan terlebih lagi menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang benar, hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka nama Tuhan yang dipermuliakan, hidup kita menjadi berkat dan kesaksian bagi teman-teman kita. Ingat ya adik-adik, pandai-pandai memilih teman, bergaul dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi kita harus bisa memilih mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita buang jauh-jauh. Yang sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan. Itu renungan kita hari ini. Kita akan mengakhirinya dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar dari Raja Yoas, supaya kami boleh memilih teman-teman yang baik, dan bahkan kami boleh memilih perkara-perkara yang kami lakukan yang tidak menentang firman Tuhan. Ketika kami berteman, ketika kami bergaul dengan orang lain, kami boleh melakukan apa yang juga mereka lakukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika hal-hal yang dilakukan teman-teman kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajarkan kami untuk mengatakan tidak dan menolak itu, membuang jauh-jauh itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh jadi anak-anak yang terus setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan Habatus. Biarlah semuanya itu menolong kami untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saat kami ada dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.